Halo mahasiswa Stika Sepetes Dayakum Yogyakarta, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi yang baik, selalu dalam kondisi yang sehat dimanapun kita berada. Ya, kembali lagi dalam perkuliahan farmakologi. Ini merupakan topik terakhir yang akan kita pelajari, yaitu kaitannya dengan topik non-adherence dengan treatment obat. Ya, pada topik ini harapannya nanti kita semua bisa belajar tentang apa yang dimaksud sebenarnya dengan non-adherence. Kemudian dampak apa yang mungkin terjadi ketika seorang pasien itu tidak adhere atau tidak patuh terhadap treatment obat. Kemudian kita akan belajar tentang jenis, alasan-alasan yang mendasari, serta nanti bagaimana cara kita untuk meminimalkan ketidakpatuhan dalam treatment obat pada pasien. Pendahuluan, ini saya mendapatkan beberapa data yang saya ambil dari sumber di internet kaitannya dengan prevalensi non-adherent di seluruh dunia. Jadi non-adherent bisa didefinisikan sebagai suatu ketidakpatuhan begitu pasien terhadap treatment yang diberikan. Nah, kira-kira ketidakpatuhan ini jumlahnya dalam presentasi itu ada 76,5%. Ini berdasarkan laporan dari pasien. Nah, kemudian setelah itu ada 69,4% berdasarkan data dari farmasi. Nah, data ini diambil berdasarkan jumlah obat yang ditebus, begitu, dibandingkan dengan jumlah obat yang diresepkan. Kemudian yang ketiga adalah 44,1%. Ini berdasarkan monitoring dari elektronik. Jadi beberapa negara di negara maju begitu itu sudah mempunyai suatu alat yang digunakan untuk memonitoring secara elektronik, sehingga misalnya pasien itu sudah mengkonsumsi obat pagi begitu, kemudian pasien itu tinggal mencentang, oh sudah, kemudian kita di tempat yang jauh kita bisa melihat, oh pasien ternyata sudah meminum obatnya. Nah, kemudian berdasarkan penelitian meta-analisis, penelitian yang melibatkan banyak sekali data begitu, penelitian yang fungsinya untuk mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang sudah dilaksanakan di seluruh dunia. Nah, itu menunjukkan bahwa sekitar 7% sampai 83,5% itu pasien tidak patuh terhadap treatment obat yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Nah, kita juga akan mempelajari tentang apa sebenarnya definisi dari medication adherence. Nah, berdasarkan sumber yang saya baca, gitu, yang saya dapatkan, ini didefinisikan sebagai sejauh mana kesesuaian pasien dalam menggunakan regimen obat, baik itu interval maupun dosisnya, seperti yang telah ditentukan berdasarkan resep dokter. Nah, dari definisi ini kita tahu bahwa dikatakan adhere, dikatakan patuh bila seorang pasien itu sesuai dalam mengkonsumsi obat secara interval, jarak dari obat sebelum dan sesudahnya, kemudian juga kaitannya dengan dosis. Apakah sesuai diminum, misalnya diminum 2 kali sehari atau 3 kali sehari, bagaimana dengan anjurannya dokter, apakah itu sudah sama, begitu. Nah, jika pasien mengkonsumsi obat kurang dari 8% dari apa yang diresepkan,
menurut American Medical Association itu dikatakan bahwa pasien tersebut itu non-adherent, artinya pasien itu tidak patuh. Tetapi jika nilainya mengkonsumsi obat lebih dari 80%, dikatakan pasien itu patuh terhadap treatment obat. Itu berdasarkan American Medical Association. Baik, kita akan melanjutkan dengan dampak dari non-adherent atau ketidakpatuhan terhadap treatment obat. Secara garis besar ada 3 hal yang menjadi dampak dari ketidakpatuhan seorang pasien. Yang pertama itu kaitannya dengan outcomes atau hasil akhir yang diharapkan begitu. Kemudian ada time yaitu waktu. Kemudian yang ketiga itu adalah cost atau biaya. Kita akan mencoba mempelajarinya satu persatu. Yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan outcomes. Tentunya ketika kita merawat seorang pasien, kita pasti mempunyai tujuan, begitu. Tujuan pemberian obat tentunya adalah untuk supaya pasien itu segera mencapai derajat kesehatan yang semaksimal mungkin. Jika kondisi pasien itu sakit, ya harapannya ingin segera sembuh, begitu. Nah, ketika pasien itu tidak patuh, nah outcomes ini yang menjadi sedikit sulit untuk dicapai. Kenapa? Karena kondisi pasien mungkin cenderung tidak terkontrol begitu. Ya, misalnya ketika kita memberikan obat DM begitu ya. Obat untuk mengontrol kadar gula di dalam darah pada pasien-pasien yang dengan diagnosa mempunyai diabetes mellitus begitu. Nah, outcomes ini yang kemudian dipertanyakan ketika pasien itu tidak secara rutin mengkonsumsi obatnya begitu. Nah, harapan untuk mencapai nilai kadar gula darah yang stabil, yang normal, sehingga menghindari beberapa komplikasi yang mungkin terjadi seperti adanya luka, atau mungkin kemudian ada komplikasi-komplikasi lain dari penyakit tersebut, itu menjadi sulit dicapai, begitu. Kenapa? Karena pasien tidak patuh, karena tidak ada obat yang bisa membantu pasien dalam mengontrol kadar gula darah, seperti itu. Sehingga dampak inilah yang kemudian ditakutkan oleh kita sebagai petugas medis begitu terhadap adanya ketidakpatuhan pasien begitu. Apakah outcomes-nya itu bisa dicapai jika pasien itu tidak mengkonsumsi obat? Apakah cukup dengan pasien itu hanya memakan nutrisi yang dianjurkan begitu tanpa treatment obat? Seperti itu. Itu kemudian menjadi pertanyaan ketika seseorang pasien itu menunjukkan bahwa dirinya itu tidak patuh. Nah, itu yang pertama, yaitu kaitannya dengan outcomes atau hasil akhir. Kemudian yang kedua itu adalah waktu, time. Misalnya di sini pada kasus pasien dengan TB paru begitu. Nah, kurang lebih untuk pengobatan TB paru itu adalah sekitar 6 bulan begitu. Jika pasien itu mau tertib, mau mengkonsumsi obat dengan jujur, dengan sukarela, dengan sesuai yang dianjurkan oleh dokter atau tenaga medis, waktu itu bisa sesuai begitu. Tetapi ketika pasien itu kemudian tidak mengkonsumsi obat dengan patuh sesuai dengan anjuran dokter, kemudian untuk kesembuhannya ini akan memakan waktu yang lebih panjang.
sehingga akan menambah waktu pemulihan pasien gitu. Itu salah satu contoh untuk pasien yang mungkin bisa untuk melaksanakan perawatan jalan begitu. Nah, contoh lain adalah ketika pasien berada di bangsal gitu. Tentunya ketika berada di bangsal kita secara aktif memberikan langsung kepada pasien begitu tentang obat-obatan gitu. Tetapi yang mungkin bisa menjadi perhatian kita bersama adalah untuk obat-obatan yang sifatnya diminum gitu. Nah, ketika ternyata pasien itu tidak mengkonsumsi obatnya, nah otomatis itu akan menambah waktu stay pasien begitu. Kenapa? Karena penyakit pasien, balik lagi, penyakit pasien ini tidak kunjung sembuh begitu ya. Jadi akan menambah waktu pasien itu tinggal di rumah sakit. Nah, kita tahu bahwa ketika seorang pasien itu menambah waktu berarti juga akan menambah cost-nya gitu ya. Ini kaitannya dengan dampak ketidakpatuhan yang ketiga, yaitu kaitannya dengan cost atau biaya. Nah, untuk pasien-pasien yang tidak patuh, tentunya secara outcomes tadi sudah kita bahas akan mungkin tidak akan tercapai dengan sesuai ekspektasi, kemudian waktunya juga. Kemudian yang ketiga itu adalah cost. Cost ini berdampak sangat luar biasa begitu bagi pasien. Nah, ketika pasien itu merasa bahwa kok semakin mahal begitu ya, harus beli obat terus, harus beli obat terus, harus beli obat terus, seperti itu, dia juga mungkin akan merasa bahwa wah saya nggak sanggup lagi berada di titik seperti itu, dan kemudian ketidakpatuhannya ini menjadi sesuatu hal yang semakin menjadi-jadi begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan juga kaitannya dengan biaya. Nah, ketiga komponen ini, dampak ini adalah suatu circle begitu, jadi sesuatu hal yang sebenarnya saling berkaitan. Jadi dari outcomes, kemudian waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pasien maupun rumah sakit itu juga akan meningkat gitu. Tidak bisa diterapkan seefisien mungkin. Itu adalah dampak dari non-adheran atau ketidakpatuhan. Baik, kemudian kita akan melanjutkan dengan bagaimana cara untuk menilai adherence pasien. Yang pertama itu adalah dengan metode langsung, dan yang kedua itu adalah dengan metode tidak langsung. Pada metode langsung ini bisa dilakukan secara observasi begitu. Jadi ketika kita memberikan pasien obat, gitu, dalam hal ini obat minum begitu. Nah, apakah pasien benar-benar meminumnya atau tidak gitu. Mungkin beberapa pasien yang tricky yang mungkin ingin mengelabui tenaga kesehatan hanya disimpan di bawah lidah begitu, tidak diminum. Ketika perawat keluar kemudian dikeluarkan lagi gitu ya. Nah, ini juga bisa terjadi rekan-rekan mahasiswa, sehingga mungkin kita harus lebih berhati-hati dan waspada lagi. Kemudian yang kedua adalah memantau level obat atau metabolik di dalam darah. Nah, ini sedikit memerlukan waktu begitu, dan juga mungkin sedikit memerlukan biaya. Misalnya adalah ketika kita memberikan treatment obat untuk meningkatkan jumlah zat besi di dalam darah gitu. Nah,
setelah sekian lama begitu ya, setelah sekian lama kemudian kita baru memantaunya dengan melakukan pemeriksaan darah. Nah, itulah yang dimaksud dengan memantau level obat atau metabolik di dalam darah. Nah, itu diperlukan waktu dan diperlukan juga suatu prosedur untuk melakukannya, sehingga sepertinya untuk metode langsung dengan memantau level obat atau metabolik dalam darah ini kurang sesuai begitu ya, karena akan menimbulkan kos lagi dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa dengan metode tidak langsung. Yang pertama ini adalah dengan kuesioner. Jadi bisa diisi oleh pasien sendiri berdasarkan item-item yang telah dituangkan di dalam kuesioner. Di rumah sakit di beberapa negara biasanya punya kuesioner, tipe kuesioner sendiri. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya melihat juga di hasil-hasil research itu ada banyak sekali alat ukur yang digunakan untuk dijadikan kuesioner untuk menilai kepatuhan. Kemudian ada laporan mandiri dari pasien. Tentunya untuk laporan mandiri ini kita sangat memerlukan kejujuran dari pasien, gitu ya. Terutama untuk pasien-pasien yang memang tidak didampingi keluarga, yang hidupnya sendiri, seperti itu. Kemudian juga bisa perhitungan pil. Nah, biasanya yang dihitung ini adalah jumlah pil yang keluar, gitu ya. Kemudian jumlah pil yang dikurangi jumlah pil yang tersisa. Kemudian kita bisa mengetahui berapa jumlah pil yang dikonsumsi oleh pasien. Kemudian mengkaji respon klinis pasien. Gitu. Kita bisa melihat apakah misalnya kalau memberikan suplemen zat besi ya, gitu ya, untuk pasien anemia, apakah secara klinis pasien sudah menunjukkan bahwa tidak mengalami anemia lagi, seperti itu. Nah, ini juga yang menjadikan suatu pertanyaan begitu ya. Apakah benar respon klinisnya ini didapatkan oleh karena pasien itu mengkonsumsi obat atau pasien itu mungkin mengkonsumsi makanan-makanan lainnya seperti daging merah untuk meningkatkan kadar Hb sehingga konjungtivanya tidak lagi anemis seperti itu. Kemudian dengan metode monitor obat elektronik ini biasanya yang lebih banyak digunakan oleh negara-negara maju yang sudah mempunyai suatu aplikasi, gitu ya, suatu instrumen yang bisa melihat apakah pasien itu sudah mengkonsumsi obatnya atau tidak. Kemudian berdasarkan catatan pasien, jadi biasanya seorang tenaga medis itu meminta pasien itu membuat suatu catatan, apakah sudah diminum, apakah belum diminum, seperti itu. Jadi ada jadwal khusus untuk pasien. Nah, itu yang merupakan catatan pasien yang bisa digunakan sebagai penilaian untuk kepatuhan pasien. Baik, kita akan melanjutkan kepada jenis-jenis non-adheren. Gitu. Jadi ada dua tipe non-adheren. Yang pertama itu adalah intentional non-adheren dan yang kedua itu unintentional non-adheren. Nah, yang dimaksud dengan intentional non-adheren itu berarti pasien itu secara sengaja. Jadi pasien secara sengaja tidak ingin patuh terhadap treatment obat. Jadi pasien itu mengerti dan mengetahui secara sadar bahwa dia tidak mengkonsumsi obat secara patuh begitu.
Itu yang dimaksudkan dengan intentional non-adherent. Kemudian yang kedua itu adalah unintentional non-adherent. Artinya pasien itu tidak sengaja tidak patuh terhadap treatment obat. Biasanya untuk jenis ini kaitannya dengan penurunan kognisi, begitu. Kemudian faktor usia, kemudian mungkin pasien itu sudah mengalami demensia. Karena pada pasien-pasien yang sudah geriatrik, sudah lanjut usia, sering lupa begitu, apakah sudah mengkonsumsi obat atau tidak. Tetapi pada dasarnya itu merupakan sesuatu hal yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan. Tetapi itu terjadi, sehingga itulah yang dinamakan sebagai unintentional non-adherent, ketidakpatuhan yang tidak sengaja dilakukan oleh pasien. Yaitu adalah dua jenis non-adherent. Jadi yang pertama intentional non-adherent dan yang kedua unintentional non-adherent. Baik, kita akan melanjutkan kembali materi ini dengan apa yang menjadi alasan saat pasien itu non-adherent terhadap terapi obat. Nah, ada beberapa alasan yang menyebabkan seorang pasien itu tidak patuh begitu. Nah, yang pertama adalah pemahaman yang salah. Nah, pemahaman yang salah ini banyak terjadi di masyarakat yang mungkin pada kondisi saat ini begitu, kita sudah berada di zaman di mana akses untuk mencari informasi kaitannya dengan ilmu kesehatan itu sudah terbuka secara lebar luas begitu melalui internet dan media-media lainnya. Nah, hal inilah yang menjadikan suatu koreksi bagi kita terhadap pasien. Gitu. Jadi ketika kita memberikan obat pada pasien, gitu ya, kita memberikan suatu treatment kepada pasien, ada baiknya kita mencoba mengkaji dulu apakah pasien itu sudah paham dengan penyakitnya, sudah paham dengan alasan kenapa kok harus minum obat begitu. Supaya kenapa? Supaya kita bisa mengkaji, supaya kita bisa mengetahui apakah ada pemahaman yang salah kaitannya dengan terapi obat-obatan pada pasien begitu. Nah, yang kedua itu adalah multiple obat. Jadi beberapa research begitu, beberapa penelitian menyampaikan alasan kenapa pasien itu tidak patuh itu karena pasien merasa bahwa obatnya itu sudah banyak begitu. Jadi pasien kemudian memilih untuk mengurangi beberapa sehingga hanya mengkonsumsi salah satu begitu, atau beberapa yang pasien rasa itu sudah pas untuk dia gitu. Nah, inilah yang menjadi faktor mengapa pasien itu mungkin tidak patuh terhadap terapi obat-obatan, karena obat yang diberikan itu banyak macamnya, terutama mungkin untuk pasien-pasien yang sudah kronis begitu ya, dalam kondisi yang sudah lama sakit, kemudian mendapatkan terapi obat-obatan yang banyak, seperti itu. Kemudian pasien tidak merasakan tanda dan gejala. Nah, ini sering kali saya temui pada pasien-pasien hipertensi begitu, yang biasanya untuk mengetahui perlu atau tidaknya obat itu adalah ketika para pasien ini tidak merasakan tanda dan gejala. Oh, kalau misalnya saya tidak lagi pusing atau tengkuk saya tidak lagi kaku, berarti saya tidak perlu mengkonsumsi obat hipertensi, misalnya kayak gitu. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi alasan selanjutnya adalah
khawatir terhadap efek samping obat. Nah, ini juga sedikit banyak ada kaitannya dengan multiple obat yang untuk yang alasan kedua tadi, J. Jadi pasien itu kadang merasa bahwa kalau sudah lama mengkonsumsi obat, takut akan adanya efek samping yang mungkin terjadi. Tuh, misalnya contohnya adalah gangguan ginjal dan lain sebagainya, sehingga pasien merasa sudahlah saya berhenti saja minum obat, nanti malah ada efek samping yang berlebihan begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kaitannya dengan biaya. Nah, ini mungkin beberapa pasien juga mengalaminya begitu ya, Bapak Ibu. Beberapa obat itu tidak di-cover dengan asuransi kesehatan, sehingga menimbulkan biaya yang cukup besar begitu. Nah, ini juga yang menjadi pertimbangan apakah si pasien ini mau menebus obatnya atau tidak begitu. Terutama untuk kalangan pasien yang menengah ke bawah, ini merupakan suatu pertimbangan yang besar untuk para pasien dari golongan dengan pendapatan menengah ke bawah. Ya, kemudian ada faktor lupa, ini yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan faktor usia. Kadang lupa, belum mengkonsumsi, begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah akses jauh dari fasilitas kesehatan. Nah, karena akses yang jauh dari fasilitas kesehatan, ini menyebabkan para pasien yang mungkin tinggal di daerah-daerah terpencil, begitu ya. Ketika sudah berobat sekali, mendapatkan pengobatan dan diminta untuk datang lagi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan obat kembali, itu merasa enggan karena aksesnya jauh. Karena harus menempuh sekian lama untuk datang ke fasilitas kesehatan tersebut. Karena harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi untuk datang ke rumah sakit tersebut untuk mendapatkan pengobatan seperti itu. Itu adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk beberapa pasien gitu ya Bapak Ibu yang menyebabkan pasien itu tidak patuh gitu. Nah, itu semua adalah beberapa alasan saat pasien itu memutuskan untuk tidak patuh. Untuk yang jenis yang intensional gitu ya, secara sadar. Untuk yang tidak sadar berarti ya faktor usia, lupa, dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini kemudian pertanyaannya setelah kita mengetahui alasan dibalik ketidakpatuhan pasien terhadap treatment obat, kita bergerak kepada cara-cara untuk meningkatkan adherence pada pasien. Gitu. Ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama adalah meminimalkan biaya. Nah, ini kaitannya dengan pemilihan jenis obat begitu. Jadi Bapak Ibu, tentu saja kita perlu berkolaborasi dengan dokter sebagai penentu jenis obat apa yang akan digunakan begitu. Tetapi sebagai advokat dari pasien, mungkin jika ada kendala yang berkaitan dengan biaya begitu, kita bisa berkolaborasi dengan dokter atau mendiskusikannya dengan dokter. Bagaimana jika diberikan obat yang generik saja, Dok? Gitu. Bagaimana jika diberikan obat-obat yang bisa di-cover dengan BPJS saja? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membuat pengingat bagi pasien untuk minum obat. Nah, ini juga kaitannya dengan suatu instrumen begitu ya. Mungkin kalau di orang luar negeri mereka sudah terpapar dengan teknologi, kemudian ada suatu aplikasi yang bisa digunakan sebagai reminder gitu. Nah, mungkin yang bisa kita terapkan dulu untuk
merealisasikan upaya ini adalah untuk memberikan jadwal-jadwal khusus kepada pasien. Gitu. Misalnya kita membuatkan jadwal khusus, ini untuk obat yang A akan sebaiknya diminum jam 8, kemudian jam 16, seperti itu. Atau bagaimana, seperti itu. Jadi pengingatnya masih bersifat tradisional, tetapi harapannya pasien itu ingat untuk minum obatnya secara rutin sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Kemudian meminimalkan jumlah obat yang diberikan. Nah, ini juga kaitannya dengan kolaborasi, Jadi kalau bisa diminimalkan, misalnya dengan berkolaborasi juga dengan dokter dan farmasi, begitu. Kira-kira bisa tidak ya satu obat itu merupakan kombinasi dari beberapa obat sehingga nanti dibentuk dalam satu obat kemudian diminum secara bersama. Tentu saja hal ini perlu untuk mempertimbangkan keefektifan obat, begitu. Nah, kemudian adalah berkolaborasi dengan keluarga. Nah, ini penting untuk dilakukan ketika pasien-pasien itu memang dependen kepada keluarga atau sangat tergantung dengan keluarga. Nah, kemudian selalu menanyakan kepatuhan minum obat setiap kali berkunjung ke rumah sakit. Jadi ketika pasien datang ke rumah sakit, mungkin ketika pasien itu rawat jalan, kita juga menanyakan apakah obatnya rutin diminum, apakah jadwalnya ada yang terlewat, begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah memberikan informasi yang lengkap terkait treatment obat yang diberikan. Nah, ini dilakukan supaya pasien itu tidak punya pemahaman yang salah tentang obat yang sedang dikonsumsi. Seperti itu, pengetahuan yang baik dan pemahaman yang baik oleh pasien harapannya dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Baik, itu tadi materi tentang non-adherence dengan treatment obat yang bisa saya sampaikan. Memang untuk materi ini tidak terlalu banyak. Saya hanya mengambilnya dari beberapa research yang sudah dipublikasi maupun sumber-sumber yang ada, dan saya mencoba untuk meringkasnya dengan seringkas mungkin. Harapannya dengan materi ini kita semua bisa mempelajari, memahami tentang non-adheren dengan treatment obat pada pasien-pasien, kita mengetahui alasannya dan kita bisa merancang suatu upaya atau metode yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan adheren, sehingga dari ketiga aspek tadi, outcomes, kemudian waktu, serta cost, itu bisa dilaksanakan seefisien mungkin. Saya mohon maaf bila di dalam saya menyampaikan materi ini banyak kekurangan. Terima kasih dan sampai bertemu di materi yang selanjutnya.